Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Oke, so di sini datangnya dari Mbak Nabila Putri ya, dan mbaknya bertanya seperti ini. Maaf mbak, kalau rumah banglo kira-kira gajinya berapa mbaknya? Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang mungkin lah ya kalian kepingin bekerja ke Singapura, dan khususnya buat pemula ya. Kalau masih pemula baru pertama kali kerja ke Singapura, itu normal gajinya atau rata-rata gaji di Singapura ini adalah 550 dolar ya mbak ya. Jadi di sini 550 dolar itu belum termasuk uang libur. Kalian bisa mempertanyakan pada sang majikan, itu kira-kira gaji saya seluruhnya berapa termasuk uang libur nantinya. Kalian bisa tanya di saat interview ya teman-teman, nggak usah malu, kalian nggak usah merasa nggak enak, atau kalian nggak usah merasa nggak enak banget mbak kalau aku tanya di saat interview, aku kok malu, terus aku jadi bingung bagaimana. Nggak usah teman-teman, lebih baik tanya daripada nanti kalian sudah masuk di rumah majikan, kalian cuman dikasih 550 dolar tanpa ada tambahan uang libur. Apakah kalian mau? Enggak toh ya. Jadi di sini kalian harus benar-benar memberanikan diri kalian bertanya. Misalkan kalian punya unek-unek apa saja, silahkan ditanyakan di saat interview ya. Jadi di sini soal gaji itu teman-teman nggak pengaruh ya. Entah kalian nantinya mau tinggal di rumah banglo, entah kalian nanti tinggalnya di rumah kondo atau rumah flat apartemen kayak gitu ya, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena di sini memang rata-rata untuk pemula ya, yang baru pertama kali bekerja ke Singapura, normal gaji ya segitu, 550 dolar. Nah, itu kalau dikuruskan rupiah berapa, Mbak? Oke, di sini saya akan langsung membantu kalian ya. Jadi di sini kalau 550 dolar itu dikuruskan rupiah menjadi berapa ya? Hari ini tanggal berapa, teman-teman? Tanggal 22 September, hari Minggu ya. Jadi akan saya bantu kalian untuk menghitung kalau 550 dolar itu kalau dijadikan uang rupiah jadinya berapa. Dan di sini kursnya adalah 11.700 ya teman-teman. Jadi 550 dikali 11.700 hasilnya sudah 6.435 ya. Itulah gaji pokok kalian. Itu belum termasuk uang libur. Nanti ditanyakan sama majikan ya. Jangan lupa itu pesan saya. Kalau kalian nggak tanya, nanti kalian sendiri yang akan rugi. Nah, di sini saya punya cerita buat kalian ya teman-teman. Waktu saya pergi liburan ke City Plaza, kan saya naik bus ya, kayak gitu. Terus saya tuh ketemu dengan Mbak Indonesia. Mbaknya ini sendirian. Saya kan tanya, mbaknya mau kemana? Mau liburan ke City Plaza, kayak gitu kan? Enggak mbak, saya di sini baru kok. Saya baru 4 bulan dan masih dalam tahap potongan gaji kayak gitu. Terus saya tanyakan teman-teman, gaji mbak berapa kayak gitu. Terus mbaknya ngomong gaji saya tuh cuman 550 mbak. Itu pun gaji bersih, gaji pokok ya kayak gitu. Terus kalau soal libur bagaimana mbak? Saya nggak dapat libur mbak, saya nggak dapat libur sama sekali dalam satu kontrak. Iya. Dan mbaknya ini cerita teman-teman pada saya seperti ini, kalau misalkan saya mau minta libur kayak gitu mbak, harus menyelesaikan satu kontrak ini dulu. Kasihan banget. Padahal teman-teman ya, untuk saat ini ya, saat ini loh teman-teman, itu sudah keluar peraturan baru dari MOM bahwasanya semua mbak-mbak TKW yang bekerja di Singapura ini wajib mendapatkan libur meskipun hanya 1 bulan sekali. Nah, jadi dari cerita si mbaknya ini tadi bisa kalian bayangkan, kalau misalkan kalian kerja ke Singapura teman-teman, dalam satu kontrak 2 tahun pertama kalian nggak dikasih libur, apakah kalian mampu? Apakah kalian sanggup? Apakah kalian bisa? Ya, seperti itu. Karena di sini teman-teman ya, saya sudah ngomong berulang kali, dan mungkin video ini sudah saya buatkan beberapa bulan yang lalu, bahwasanya semua buruh migran yang bekerja di Singapura ini, untuk peraturan baru dari MOM sudah keluar bahwasanya sang majikan itu harus
ngasih kita libur meskipun hanya sebulan sekali. Itu harus teman-teman. Tapi di sini mungkin mbaknya nurut aja lah ya, karena masih baru, karena masih pemula kayak gitu. Ya wajar lah teman-teman, karena dulu saya waktu pertama kali datang bekerja ke Singapura, saya itu orangnya benar-benar nurut banget. Bener, saya itu waktu kerja di Singapura teman-teman 2 tahun pertama, ya 2 tahun pertama saya itu nggak ada HP, saya nggak ada libur teman-teman, nggak ada yang namanya off day, itu nggak ada. Dan di situ saya benar-benar nurut banget ya, karena kan saya juga masih pemula, baru pertama kali memulai bekerja di Singapura teman-teman ya. Mungkin mbaknya ini juga sama seperti saya waktu datang pertama kali bekerja di Singapura. Dan saya itu benar-benar orangnya nurut banget sama majikan. Katanya majikan ngomong, kamu nggak boleh beli HP. Oke, saya nggak beli HP mem. Kamu nggak ada libur. Oke mem, nggak ada libur, nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya ngomongnya pakai bahasa Inggris loh teman-teman ya, nggak pakai bahasa Melayu, karena majikan saya kan orang Chinese dan nggak bisa ngomong bahasa Melayu. Yang di situ bisa ngomong Melayu itu Akung aja. Amanya sudah nggak bisa ngomong, karena waktu saya datang ke situ ama sudah jatuh sakit dan nggak bisa ngomong ya. Yang ngomong cuman Akung. Di situ saya menjaga jobnya double teman-teman ya. Kenapa saya bilangnya double? Karena saya juga ngurus orang tua, saya juga ngurus anak, dan saya dipekerjakan di 2 alamat waktu itu teman-teman. Karena saya sendiri juga nggak tahu bahwasanya sebenarnya ya peraturan bekerja di Singapura ini nggak boleh kita itu dipekerjakan di 2 alamat, tuh sebenarnya nggak boleh. Tapi karena saya belum tahu lah ya, jadi di sini saya juga sekalian berbagi wawasan kepada kalian. Nantinya buat teman-teman, misalkan kalian kerja ke Singapura terus kok kalian dipekerjakan di 2 alamat ya, kalian bisa mengadu. Ngadunya ke siapa mbak? Yang pertama ke agent dulu teman-teman, yang kedua itu baru mengadu ke MOM. Misalkan kalau agent kalian nggak merespon, kalau misalkan agent kalian lebih memihak kepada sang majikan. Karena apa? Di sini kita itu bukanlah robot ya, kita di sini manusia biasa, kita punya rasa capek juga meskipun kita di sini digaji. Karena apa? Ya itu saya pernah mengalaminya sendiri. Tapi waktu itu teman-teman, saya nggak sampai mikirnya ke arah ke sana, nggak. Saya bawa enjoy aja kayak gitu. Saya di situ bekerja sampai 6 tahun, sampai 3 kontrak teman-teman ya. Karena di situ, karena saya merasa nyaman. Nyamannya bagaimana? Ini keluarga majikan yang pertama ini ya, benar-benar orangnya tuh loman banget, nggak perhitungan banget soal makan kayak gitu, nggak perhitungan. Soal gaji juga alhamdulillah lancar. Jadi itulah yang membuat saya bisa bertahan sampai 3 kontrak. Dan saat ini anak yang saya jaga itu sudah kerja teman-teman ya. Saya masih ingat di mana alamat rumah majikan saya, di mana tempat tinggal rumah majikan saya itu masih ingat. Kalaupun saya main ke sana pasti dia orang kaget, loh kenapa sekarang kamu pakai hijab kayak gitu. Dulu saya nggak pakai hijab teman-teman. Waktu pertama kali datang kerja ke Singapura saya itu berondolan ya, maksudnya nggak berhijab lah ya kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah makin kesini saya berdoa ya agar saya bisa kalau liburan berhijab kayak gitu. Meskipun di saat kerja ya biasa-biasa aja, yang penting saya kepingin kerja sambil ibadah kayak gitu. Agar apa toh? Agar berkah. Saya mintanya berkah, rezeki yang saya dapatkan ini berkah. Terus saya juga minta kedamaian, meskipun saya saat ini sedang berjauhan dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan orang tua kayak gitu. Sudah pasti kita di sini pikirannya itu benar-benar kemana-mana loh teman-teman. Kalau nanti kalian sudah datang kerja ke Singapura, kalian bisa merasakannya sendiri ya. Jadi dari sini buat teman-teman semuanya, misalkan suatu saat kalian sudah datang di rumah majikan ya, dan kalian itu menemukan masalah apapun yang ada di rumah majikan, tolong ayo tanyakan aja sama majikan. Jangan sampai kalian malu, jangan sampai kalian diam, karena diam itu nggak akan menyelesaikan masalah. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan suatu saat nanti kalau job kalian turun, kalian tanya apapun itu, tanya sama majikan. Jangan sampai kalian merasa nggak enak, nanti aku ditolak mbak, nanti aku nggak cepet terbang ke Singapura mbak. Jangan, yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Kita yang penting di sini berusaha sambil berdoa, ibadah, dekatkan diri selalu sama Allah. Itu pesan dari saya teman-teman ya. Karena di sini kalau kita hanya mengandalkan tenaga aja, itu nihil hasilnya, nggak akan bisa maksimal 100% ya. Karena di sini saya sudah lama banget kerja di Singapura teman-teman. Saya itu sudah merasakan majikan yang seperti apa aja sudah saya rasakan. Mulai dari A,
sampai ke Z. Itu semua saya sudah rasakan. Dan di sini karena saya itu seorangnya sabar, telaten lah ya. Karena saya mikir juga kalau pulang ke Indonesia kerja, mana ada gaji yang sebesar sama di Singapura saat ini. Nggak ada, nggak mungkin teman-teman. Dan di Singapura ini kita itu kerjanya nggak di panas-panasan ya, nggak ada. Kita itu kerjanya di sawah, dijemur di teriknya matahari, itu nggak ada. Kita kerjanya di dalam rumah teman-teman. Ya wajar biasa kalau kita keluar misalkan antar jemput anak sekolah, terus belanja, itu kan cuma sebentar aja. Tapi di sini alhamdulillah kerjanya tuh enak ya. Kalau nggak enak mungkin saya sudah dari dulu sudah pulang ke Indonesia. Karena saya juga mikir lagi kalau nanti pulang ke Indonesia saya itu mau kerja apa kayak gitu. Saya belum siap teman-teman ya. Insya Allah nanti ya mungkin dalam beberapa tahun lagi lah ya, kalau insya Allah kalau tabungan saya sudah oke, sudah siap, insya Allah saya mau pulang ke Indonesia. Jadi di sini buat teman-teman semuanya harus semangat, bahwasanya nggak ada yang mudah. Apalagi bekerja di Singapura, kita berjauhan dari keluarga, kita jauh dari suami, jauh dari anak. Ya kita di sini akan sendirian, menghandle semua pekerjaan dengan sendiri. Itu nggak ada yang gampang teman-teman. Dan kalian akan dihadapkan dengan berbagai banyak masalah ya yang ada di rumah majikan. Entah masalah kecil, entah masalah apapun itu, kalian harus siap. Di sini maaf banget, saya nggak nakut-nakutin kalian. Saya hanya berbagi wawasan, berbagi apa yang sudah saya alami sendiri. Ya, buat teman-teman semuanya, siapkan mental kalian, siapkan diri kalian, bahwasanya semangat dan semangat. Karena untuk mencapai kesuksesan itu butuh proses, butuh waktu, butuh juga perjuangan. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semuanya. Dan jangan lupa cek di video-video saya sebelumnya ya. Mungkin saja kalau teman-teman semuanya ingin bertanya sesuatu, silakan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Oke teman-teman, dan nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa, memberikan support serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga kalian semua merasa betah nyaman di rumah majikan, bisa finish kontrak sampai 2 tahun dan bisa pulang ke Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.